Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Noviani. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, dan sedikit perkenalan mengenai sosiologi. Untuk kelas 10 yang baru saja masuk SMA, khususnya di jurusan IPS, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa itu sosiologi? Dan kemudian, apa saja yang dipelajari dalam ilmu sosiologi? Sebenarnya, di sekolah menengah pertama atau SMP, kalian sudah belajar tentang sosiologi dalam bentuk pelajaran IPS. Namun, pelajaran tersebut belum terlalu mendalam atau secara khusus mempelajari tentang sosiologi. Seperti macam kajian pembelajarannya hingga manfaat mempelajari mata pelajaran ini. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial yang membahas tentang fakta sosial masyarakat secara objektif. Beberapa gejala dan fakta sosial dipelajari sosiologi. Yang pertama, hubungan antara individu dalam sebuah kelompok, seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, pasti ada interaksi di antara anggotanya, seperti seorang ayah sedang mengajari anaknya bercerita, dan lain-lain. Kedua, hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Seperti upacara bendera, terjadi interaksi antara pembina upacara dengan peserta upacara, atau interaksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan, misal tetangga, keluarga, saudara kalian, dan masih banyak lain. Ketiga, hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat ini bisa terjadi dalam sebuah olahraga atau perlombaan yang beranggotakan banyak orang, misal bola voli, tarik tambang, masih banyak lagi. Nah, kalian akan diajak untuk menelusuri sejarah perkembangan ilmu sosiologi dan melihat peran serta fungsinya dengan ilmu sosial lain, seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, antropologi. Dan kalian juga akan mempelajari tentang realitas sosial dan juga gejala sosial, karena masyarakat sebagai objek kajian sosiologi. Tentu saja, sebelum membahasnya, kita perlu mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk individu. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, ada banyak atribut yang diberikan kepada manusia. Di antaranya adalah manusia sebagai makhluk bersejarah, manusia sebagai makhluk berbudaya. Sebagai makhluk bersejarah, menurut Titli, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Hal ini terjadi dalam masyarakat. Sebagai makhluk bersejarah, manusia menciptakan sejarahnya dan juga menciptakan sejarah dunia, seperti Insinyur Soekarno sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok. Dan sebagai makhluk berbudaya, manusia mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi dan mengelola lingkungannya. Kemampuan ini menghasilkan kebudayaan. Atribut-atribut yang diberikan kepada manusia seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sekarang kita akan bahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis, sikap mementingkan kepentingan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang sangat unik. Ia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat terlihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi dalam hidupnya. Untuk mengetahui keunikan manusia, coba simak pertanyaan berikut ini. 1. Apa penampilan fisik kalian sama seperti fisik teman kalian atau saudara kandung kalian? Ayo, sama tidak? Kembar juga memiliki perbedaan loh. 2. Apakah kemampuan kalian sama dengan teman kalian atau saudara kandung kalian? Gak mungkin dong kalau sama, apalagi kalau saudara kandungnya beda usia atau jenis kelamin.
3. Apakah kebutuhan kalian sama dengan kebutuhan teman atau saudara kandung kalian? Tentu berbeda dong. 4. Apakah perasaan kalian dan sikap kalian sama dengan perasaan dan sikap teman atau saudara kandung kalian dalam menghadapi suatu permasalahan? Tentunya berbeda, bukan? Ada yang menangis ketika bahagia, ada yang bersedih ketika bahagia. Kata individu dalam konsep manusia mau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Manusia sebagai makhluk sosial. Selain manusia sebagai makhluk individu, ternyata manusia memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika ia tidak memiliki teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena dalam hidupnya ia pasti membutuhkan orang lain. Contoh simpelnya saja, untuk makan dan minum, manusia membutuhkan manusia lain untuk memperoleh sayur mayur dan susu sapi. Itulah pentingnya manusia tinggal dalam sebuah masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Selain itu juga memiliki sikap toleransi. Toleransi memperlihatkan adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain di sekitar kita. Tentu saja, sikap ini perlu kita tunjukkan agar kehidupan sosial kita benar-benar dapat kita bangun dengan baik. Kehidupan sosial sangat kita butuhkan. Sejak lahir, manusia akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang bayi tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang tua yang mengurusnya. Kebutuhan ini akan mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan sesamanya. Nah, itu dulu untuk pengertian manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari sosiologi. Terima kasih, jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, dan stay on sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.